Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih dengan kakak, dan semoga kalian tetap setia, tetap selalu pingin mendengarkan materi-materi, informasi, dan ilmu dari kita. Hari ini saya akan menjelaskan satu buah materi yang mungkin banyak banget teman-teman di sana penasaran, yaitu tentang SBMPTN. Nah, dari kemarin kan kita sudah banyak nih membahas tentang SNMPTN. Dan hari ini saya akan membahas satu jalur yang sangat penting, yang sangat akan membuat kalian bisa keterima di universitas dan jurusan impian kalian, yaitu tentang SBMPTN. Apa sih Kak itu SBMPTN? Nah, sebelum saya menjelaskan SBMPTN, saya mau review ulang nih tentang materi yang pernah saya jelaskan beberapa hari yang lalu. Untuk perguruan tinggi itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah PTN, Perguruan Tinggi Negeri. Contohnya apa Kak? Ada Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Pajajaran, Universitas Lampung, Universitas Diponegoro, dan universitas-universitas lain yang sifatnya negeri. Terus yang kedua, ada perguruan tinggi swasta atau PTS. Apa Kak contohnya? Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, ada di Lampung, ada Universitas Bandar Lampung, ada Universitas Teknokrat Dharma Jaya, ada Universitas Presiden, BINUS, Universitas Pancasila, dan masih banyak lagi perguruan tinggi swasta yang lain. Dan yang ketiga, ada perguruan tinggi kedinasan atau sifatnya ikatan dinas. Jadi perguruan tinggi kedinasan ini ketika teman-teman kuliah, setelah lulus akan langsung bekerja di pemerintah atau bekerja di kementerian. Contohnya apa Kak? Ada STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, ada STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, ada IPDN, ada Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, ada Sekolah Transportasi Darat, dan sekolah-sekolah kedinasan yang lain. Lalu, mana nih Kak yang harus saya pilih? Saya bertanya dengan teman-teman semua, kira-kira dari ketiga kampus ini, mana yang bakalan teman-teman pilih? Silahkan kirim di kolom komentar. Apakah teman-teman memilih perguruan tinggi negeri? Sebutkan kampusnya apa. Apakah teman-teman memilih perguruan tinggi swasta? Sebutkan kampusnya apa. Dan apakah teman-teman memilih perguruan tinggi kedinasan? Silahkan sebut kampusnya apa. Karena siswa hari ini atau bahkan dari tahun ke tahun itu memiliki pilihan yang beda. Tergantung dengan kebutuhan, tergantung dengan cita-cita, tergantung dengan planning atau rencana. Mungkin banyak siswa-siswa yang di daerah memilih untuk kuliah di perguruan tinggi negeri. Mereka memilih untuk kuliah di perguruan tinggi negeri karena ada beasiswa, karena merasa perguruan tinggi negeri itu lebih bagus dibandingkan perguruan tinggi yang lain. Ada juga yang memang siswa yang rata-rata pinter atau biasanya peringkat atau ranking di kelas, mereka akan mencoba meletakkan pilihan mereka lebih tinggi atau lebih menantang, yaitu memilih untuk di perguruan tinggi kedinasan. Dengan harapan, dengan mereka berpikir ketika sudah lulus, pasti langsung kerja. Tapi, banyak di kota-kota besar, salah satunya di Jakarta, perguruan tinggi swasta ini jadi kampus yang cukup favorit ketimbang perguruan tinggi negeri. Karena kualitas perguruan tinggi swasta hampir sama setara dengan perguruan tinggi negeri, bahkan ada yang di atas dari sisi kualitas, dari sisi alumni, dan dari sisi setelah mereka lulus channel ataupun jaringannya. Itu banyak, tinggal teman-teman memilih mana yang sekiranya sesuai dengan kebutuhan kalian di masa sekarang dan di masa depan. Karena ya kita sama-sama tahu perguruan tinggi swasta beberapa kampus biayanya jauh lebih mahal ketimbang perguruan tinggi negeri yang lain. Nah, untuk perguruan tinggi negeri atau PTN itu ada 3 jalur yang umum. Yang pertama ada SNMPTN. Kemarin saya sudah jelaskan, yaitu seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau jalur undangan, jalur seleksi nilai rapor dari semester 1 sampai semester 5. Yang kedua, ada jalur SBMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau jalur tes, di mana jalur ini benar-benar murni dari hasil teman-teman tes, nilai teman-teman tes. Yang ketiga, ada jalur mandiri. Nah, seleksi mandiri. Mandiri ini biasanya diseleksi atau dibuka
oleh kampusnya masing-masing, universitasnya masing-masing. Kalau ini di bawah dari naungan yang namanya LTMPT, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi. Nah, ini SNMPTN dan SBMPTN. Kalau dulu untuk mendapatkan beasiswa, syaratnya harus lolos SNMPTN atau SBMPTN, yaitu dulu namanya beasiswa bidik misi. Oke. Kalau sekarang itu diganti dengan yang namanya KIP kuliah. Nah, buat teman-teman yang hari ini memegang KIP atau dikatakan dimasuk golong siswa pemegang KIP, maka saya katakan teman-teman wajib untuk kuliah. Karena dengan KIP ini kalian bisa kuliah gratis selama 4 tahun, bahkan dikasih uang saku per semester itu 4,2 juta selama 8 semester, selama 4 tahun. Kalau KIP kuliah sekarang bisa di SNMPTN, di SBMPTN, dan juga di Mandiri. Saya kemarin dapat informasi dari salah satu anak, ini kita sama-sama cari kevalitannya ataupun kebenarannya. Untuk yang tahun sekarang, lolos di jalur SNMPTN dan terdaftar sebagai peserta KIP, otomatis dapat beasiswa. Tanpa masuk seleksi wawancara, tanpa masuk seleksi-seleksi yang lain. Ketika dia sudah lolos SNMPTN, maka dia otomatis dapat KIP, asal dia terdaftar sebagai peserta KIP. Artinya, hari ini, waktu kemarin, mereka hanya memperjuangkan bagaimana untuk lolos jalur SNMPTN. Untuk SBMPTN seperti apa, Kak? Nah, kita sedang mencari informasi yang valid, yang resmi, apakah SBMPTN diberlakukan hal yang sama dengan SNMPTN. Lalu ada PTS, perguruan tinggi swasta. Nah, perguruan tinggi swasta ini juga ada jalur undangan. Ada beberapa kampus yang memberlakukan atau membuka jalur undangan melalui nilai raport. Jadi teman-teman sering-sering update untuk kampus-kampus swasta yang dia tuh juga kampus swasta itu bagus loh. Kalau dulu mungkin nggak keterima negeri, masuk ke swasta itu menjadi suatu hal yang bisa dikatakan nggak pinter. Tapi kalau sekarang nggak, banyak orang lari ke swasta karena swasta juga lumayan bagus dan bahkan setara dengan kampus negeri. Ini jalur undangan. Terus ada juga jalur tes. Nah, maka update informasi terus, salah satunya adalah dari channel YouTube Lampu Cerdas atau dari Instagram Lampu Cerdas. Terus yang ketiga, perguruan tinggi kedinasan. Nah, beberapa waktu yang lalu kita sudah memberikan video tentang jalur masuk ataupun seleksi tes kedinasan. Dari mulai kapan dibukanya, dari mulai seperti apa jalurnya, lewat apa jalur daftarnya, kapan. Nah, kalau misalnya teman-teman belum nonton, silahkan WA ke admin grup kalian masing-masing atau komen di bawah untuk mendapatkan video tentang jalur kedinasan. Ini tentang kedinasan. Nah, kita ke sini ya. Karena PTN ini hampir menyerap, bisa dikatakan 90% lebih siswa di Indonesia untuk masuk ke jalur seleksi tesnya. Seleksi masuk di PTN-nya. Kemarin saya sudah jelaskan tentang SNMPTN. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang SBMPTN. Oke, saya hapus dulu ya. Oke, SBMPTN. Ada yang tahu kepanjangan dari SBMPTN? Silahkan kirim ke kolom komentar. SBMPTN ini adalah seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau jalur tes. Nah, jadi kalau di SNMPTN ada beberapa hal yang dipertimbangkan atau ada beberapa strategi yang memang itu dilihat dari sekolah. Ada banyak strateginya, saya rahasiakan ya, nanti akan di video selanjutnya tentang strateginya. Kalau di SBMPTN, ini murni hasil dari tes. Maksudnya gimana, Kak? Mau kalian dari sekolah unggulan, mau kalian dari sekolah yang biasa aja, mau kalian dari sekolah negeri atau swasta, kalian punya peluang dan kesempatan yang sama. Kalau SNMPTN, mungkin ada beberapa sekolah yang, Kak, sekolah saya nggak pernah masuk di jalur SNMPTN. Kalau SBMPTN ini, mau sekolah kamu pun baru ada kelas 12, baru ada kelas 3, tetap bisa punya peluang yang sama untuk bisa keterima di jalur SBMPTN. Karena ini sifatnya tes. Dan dari mulai tahun 2017 sampai tahun 2020, ini mulai setiap tahun pasti ada informasi dan perubahan terbaru, perubahan yang beda dari tahun ke tahun, dan itu sifatnya selalu mendekati ketika tes. Kalau zaman tahun ini dan tahun kemarin itu ada yang namanya UTBK. UTBK dan ada SBMPTN. Apa, Kak, bedanya?
UTBK ini adalah ujian tertulis berbasis komputer. Ini tesnya. SBMPTN ini milih universitas dan jurusannya. Sama dengan SNMPTN, dikasih 2 pilihan. Pilihan 1, pilihan kedua. Berlaku nggak Kak? Seperti yang kemarin dijelaskan tentang SNMPTN pilihan 1 dan pilihan 2? Oke, Kakak akan jelaskan, sabar di video selanjutnya. Tentang SBMPTN ini, jadi teman-teman kalau di tahun 2019 itu teman-teman tes dulu, keluar nilainya, baru teman-teman bisa SBMPTN atau memilih universitas dan jurusannya. Karena dengan teman-teman melihat nilai, bisa ngukur nih, kira-kira dengan nilai segini saya layak nggak ya untuk daftar di kampus ini. Misal nilainya rata-rata 500 skornya. Kira-kira saya layak nggak ya untuk daftar UI, daftar UGM? Nah, ini teman-teman bisa jadi bahan pertimbangan. Karena hasil dari UTBK ini namanya skor. Dari 0 sampai 1000, bahkan 1000 lebih. Nah, ini untuk tes. Nanti setelah keluar nilai, teman-teman milih universitas dan jurusannya. Itu tahun 2019. Tahun 2020 ini, karena ada si Mbah Covid ini, ada Corona ini, jadi digabung. Teman-teman milih dulu, daftar dulu SBMPTN, pilih dulu universitas dan jurusannya, pilihan 1, pilihan 2, baru habis itu tes. Jadi kita tidak punya planning, tidak punya perencanaan, tidak punya gambaran yang mateng untuk milih universitas apa dan jurusan apa sesuai dengan kemampuan kita. Karena saya katakan, untuk SBMPTN ini karena murni hasil tes, jadi murni atas dasar kemampuan diri kalian sendiri. Tidak ada yang bisa ngebantu. Kalau SNMPTN itu bisa dibantu dari sekolah, dari alumni, dari nilai rapot, prestasi, sertifikat, piagam. Kalau SBMPTN murni dari tes. Nah, ini murni dari tes. Nah, terus Kak, untuk SBMPTN soalnya seperti apa? Oke. Kalau dari tahun 2000 sekian sampai tahun 2019 itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada TPA, tes potensi akademik, dan yang kedua ada TKD, tes kemampuan dasar. Ini TPA, tes potensi akademik. Kalau teman-teman pernah tes IQ, tes EQ, itu sama. Soalnya hampir sejenis sama, yaitu tentang tes berpikir atau tes logika. Dimana di sini ada soal verbal linguistik, ada soal gambar, soal logik, soal matematika dasar, berhitung. Di sini ada, kalau teman-teman pernah tes IQ atau teman-teman boleh search Google contoh soal TPA. Itu banyak banget yang muncul. Saya kasih contoh ya. Tolong jawab pertanyaan saya di kolom komentar. Jika semangka merah, maka pisang. Oke, jika semangka merah, maka pisang. Silahkan teman-teman chat jawabannya di kolom komentar. Nanti saya akan jawab di akhir. TPA dan TKD ini jumlahnya ada 150 soal untuk tahun 2019 ke belakang. TKD ini terdiri dari soal sesuai dengan pilihan jurusan, bukan tentang jurusan SMA ya, tapi jurusan ketika kuliah. Yaitu dibagi menjadi 2, Saintek dan Soshum. Saintek ini untuk teman-teman ketika milih jurusan IPA di kuliahnya, di jurusannya. Contoh kedokteran, teknik, pertanian, komputer, itu Saintek, masuk IPA. Soshum ini untuk teman-teman yang memilih jurusan IPS ketika kuliah, ekonomi, manajemen, komunikasi, pemerintahan, hukum. Nah, untuk Saintek ini terbagi jadi matematika, kimia, fisika, dan biologi. Oke. Untuk Soshum sama matematika, IPS, ini beda ya, ini matematika IPA ya. Tingkat kesulitannya lebih tinggi. Ini matematika IPS. Terus ada sosiologi, ekonomi, geografi, dan sejarah. Di bagian TPA ini, tadi saya lupa. Di sini ada soal membaca bahasa Indonesia dan juga ada soal bahasa Inggris. Nah, ini untuk di TPA sejak tahun 2019 ke belakang. Kenapa Kak kok ngejelasin 2019 ke belakang? Karena kita nggak pernah tahu di 2021 ini bakalan sistem mana yang bakalan dipakai. Ada 150 soal dengan waktu 2 jam. Kalau nggak salah, kalau nggak 2 jam, 90 menit. Antara 90 sampai 2 jam. Nah,
ini kalau di tahun 2017 ke belakang itu menggunakan sistem nilai salah -1, benar 4, dan tidak diisi 0. Tapi kalau di tahun 2019, di tahun 2018 ke sini itu enggak, salah 0, benar poinnya 1. Tidak diisi 0. Jadi lebih baik diisi karena salah itu 0, tidak mengurangi minus. Itu untuk SBMPTN. Nah, dalam waktu 2 menit. Kalau di tahun 2019 itu berlaku namanya blocking time. Apa itu Kak blocking time? Blocking time ini karena sifatnya UTBK atau komputer, maka ada namanya blocking time. Blocking time maksudnya adalah ketika teman-teman mengerjakan soal, misal nih, matematika, ada 15 soal dalam waktu 7 menit, misal 7 menit ya. 7 menit, habis. Teman-teman baru ngerjain 13 soal. Pindah ke sosiologi. Maka ketika teman-teman ngerjain sosiologi, ini nggak bisa balik lagi untuk ngerjain matematika. Matematikanya udah terlewat, udah nggak bisa lagi balik ke situ. Maka harus memaksimalkan setiap mata pelajarannya yang diujikan untuk maksimal ngisi di setiap waktunya. Oke, ini lumayan sulit untuk teman-teman semua. Ini baru satu gambaran ya untuk SBMPTN. Jadi ada soal, ya beginilah soalnya. Kalau teman-teman cek beli bukunya aja itu tebel banget segini dan itu lumayan mahal. Belum lagi kalau teman-teman ikut les atau bimbelnya tuh sampai jutaan rupiah. Dan SBMPTN untuk non pendaftar beasiswa itu untuk daftar SBMPTN itu bayar 200.000. Kalau untuk pendaftar beasiswa dia gratis. Nah, ini untuk SBMPTN. Karena di tahun 2020 kemarin, karena ada simbah COVID ini, tiba-tiba dalam kurun waktu seminggu kurang, ini berubah sistemnya. Gimana Kak? Soal TPA diganti dengan soal TPS. Tes potensi skolastik. Kalau teman-teman pernah dengar seleksi CPNS, nah ini hampir sama nih soalnya. Tingkat kesulitannya, tingkat keketannya, ini bakalan lebih sulit banget. TPS waktu tahun kemarin itu ada 80 soal di tahun 2020 tanpa ada soal TKD. Jadi nggak ada lagi. Mau kalian jago matematika, jago fisika, jago kimia, nggak berlaku. Karena semua soalnya itu hanya TPS plus bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ini soal TPS. Kalau di tahun 2019 ke belakang, kan katanya kalau SBMPTN itu bisa lintas jurusan ya Kak. Nah, ini saya jelasin. SBMPTN itu bisa lintas jurusan. Kalau teman-teman anak IPA ngerasa dirinya salah dan pengen ngambil jurusan IPS, maka ada 2 pilihan, yaitu teman-teman ngambil campuran. Nah, jadi ada Saintek, ada Soshum, ada campuran. Atau teman-teman langsung ngambil Soshum. Saran saya adalah, kalau teman-teman merasa dari sekarang salah jurusan dan pengen ngambil jurusan IPS, maka langsung ngambil Soshum. Nggak perlu ngambil campuran. Karena kalau campuran 2 soal teman-teman kerjain, soal Saintek dan soal Soshum. Maka dari sekarang mulai pelajarin soal-soal Soshum. Kalau merasa dirinya salah jurusan dan pengen pindah ke IPS. Kalau campuran maksudnya gimana Kak? Campuran ini ketika teman-teman pilihan pertama kedokteran, pilihan keduanya hukum. Nah kan campuran nih, ada Saintek, ada Soshumnya. Nah ini nggak ada nih, waktu tahun kemarin, tahun 2020 ini itu nggak ada. Cuma TPS doang 80 soal dan itu ya sulit banget. Banyak banget yang ngeluh, banyak banget yang akhirnya nggak percaya diri, sulit banget untuk bisa ngerjain soal TPS. Karena sekelas yang S1, lulusan S1 pun yang mereka lolos, yang mereka ikut tes CPNS, itu nilainya kecil-kecil banget. Dan ini kecil banget. Saya kemarin membaca salah satu di Instagram, standar untuk masuk UGM kedokteran itu di angka 600. Bayangin, tahun sebelumnya itu 800 loh. 800, 900, 800, 900. Tahun ini yang masuk di UGM kedokteran itu standarisasi cuma 600. Artinya sangat sulit banget ketika kamu harus berhadapan dengan tes SBMPTN. Nah, kalau di tahun 2020 ini, gimana Kak kalau mau pindah jurusan? Untuk anak IPA, boleh ngambil jurusan IPS. Ini langsung dari Ultimate waktu itu konferensi pers ya. Untuk anak IPA, boleh ngambil jurusan IPS. Tapi anak IPS boleh ngambil IPA dengan sebuah statement, yaitu tingkat kegagalannya tinggi.
Jadi anak IPS ke IPA itu boleh, tapi dengan tingkat kegagalan yang sangat tinggi. Lalu untuk SMK gimana Kak? Nah, SMK lebih terbatas lagi pilihannya. Nanti ketika teman-teman milih jurusan, itu langsung loh, kamu misal SMK jurusan komputer, gak bisa ngambil kedokteran, ngambil hukum, ada pilihannya sendiri. Kamu boleh ngambil jurusan komputer, jurusan administrasi, itu bisa kayak gitu. Contoh, nanti untuk SMK sangat terbatas banget. Ini untuk SBMPTN. Dan saya katakan, kalau teman-teman merasa tidak siap, kurang percaya diri, karena banyak banget, udahlah Kak, saya nggak mau SNMPTN, saya mau SBMPTN aja. Aduh, SBMPTN itu jauh lebih sulit, saya ngomongnya susah, jauh lebih sulit dibandingkan apa yang kalian pikirkan selama ini. Satu, apa aja sih Kak kesulitan SBMPTN? Satu, tingkat persaingan jauh lebih tinggi. Oke, tulisan saya nggak jelas ya, tapi teman-teman ingat kata-kata saya. Tingkat persaingan jauh lebih tinggi. Maksudnya apa Kak? SNMPTN itu pendaftarnya cuma 500 ribuan loh. Dan yang keterima itu ada 120 ribu. SNMPTN saingannya cuma satu sekolahan kalian doang. Satu bangkumu, satu kelasmu, satu sekolahanmu. Nggak mikirin sekolah lain. SBMPTN pendaftarnya kemarin itu total ada 800 ribu, yang keterima itu 200 ribu sekian, 200 ribu, 202 ribu, nggak 210 ribu, nggak 200 ribu sekian. Dan persaingannya ini se-Indonesia. Orang yang tadi ngambil universitas ini bukan hanya dari daerahmu kamu doang, tapi dari daerah ini, daerah ini, daerah ini, daerah ini. Itu sayang banget loh, tingkat persaingannya bakalan lebih tinggi. Yang kedua, kamu harus memikirkan ataupun kamu harus banyak berlatih soal. Bayangin, ketika kamu sudah lolos SNMPTN, udah enjoy. Gak perlu mikirin SBMPTN, tinggal kuliah, tinggal mikirin kapan kuliahnya, tinggal mikirin ngisi berkasnya. Kalau kamu gak keterima SNMPTN, udah down, udah lemes, udah gak punya semangat, harus ngadepin soal. Banyak latihan soal. 3, bayar. SBMPTN itu bayar loh, dan saya yakinkan kepada kamu bakalan banyak banget uang yang kamu keluarkan untuk ikut tes SBMPTN. Satu, dari mulai daftar SBMPTN kamu harus bayar 200 ribu waktu tahun kemarin. Tahun depan bisa jadi naik, bisa jadi sama. Yang kedua, kamu harus persiapan, baik itu dari beli buku, ikut bimbel, ikut pembinaan, ikut kelas online, ikut banyak banget lah, pusing nanti lama-lama. Terus yang ketiga, kamu harus datang ke kampus tempat kamu tes. Bayangin, kamu dari kampung, dari daerah, mau ke kampus jaraknya jauh, ratusan kilo, naik bus, naik kereta, naik motor, ngeluarin biaya, pusing lagi. Belum sampai sana nanti udah ngeblank. Semua soal-soalnya yang waktu itu dipelajarin ngeblank, hilang. Itu kerugian ketika kamu harus tes SBMPTN. Maka saya sangat menganjurkan, sangat mewajibkan banget buat kamu harus lolos SNMPTN atau jalur undangan. Maksudnya Kak, atau Kak, saya kan nggak ranking, gimana saya mau lolos SNMPTN? Oke, kalau SNMPTN itu ada pemeringkatan dan kamu harus ranking. Ketika kamu memang nggak masuk pemeringkatan, maka kamu harus daftar jalur undangan yang lain yang ada. Karena jalur undangan tuh banyak banget loh, nggak cuma SNMPTN. Dan syukur ketika kamu masuk pemeringkatan, masuk SNMPTN, ya kamu tinggal milih aja, pasang strategi supaya bisa lolos SNMPTN. Kalau misalnya kamu nggak lolos SNMPTN, kamu pikirkan untuk ngambil jalur undangan yang lain. Karena ada SPAN PTKIN, ada jalur PMDK, Politeknik Kesehatan, ini bukan Politeknik Kedinasan ya. Ada jalur PMDP, ini Politeknik Negeri seperti Politeknik Lampung, Politeknik Negeri Medan. Kemarin ada salah satu anak binaan yang dia tuh nggak pernah masuk 10 besar, selalu di bawah 15 besar. Saya katakan, Dek, kamu hari ini boleh mempersiapkan SNMPTN karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Bisa jadi SNMPTN berlaku seperti saya dulu tahun 2015, nggak ada pemeringkatan, semua bisa daftar. Tapi ketika kamu memang tidak daftar SNMPTN, kakak sarankan dari sekarang kamu banyak cari referensi, banyak mulai pasang strategi. Nanti kakak bantu untuk kamu daftar di Politeknik. Dia udah nemuin di Politeknik Negeri Medan, Politeknik Negeri Medan, Polmed. Dulu saya punya teman dari Polmed, Politeknik Negeri Medan. Dan sekarang dia sedang menganalisis untuk memilih jurusan. Karena itu penting banget.
Nah, jadi terakhir dari saya adalah ketika kamu memang SBMPTN, satu pertanyaan. Apakah kamu siap melewati ini semua? Mungkin kamu siap, tapi apakah kamu berani? Apakah kamu akan yakin menerima resiko kegagalan-kegagalan ini? Karena akan lebih banyak orang yang gagal di SBMPTN, udah gagal SNMPTN, gagal SBMPTN. Apakah kamu masih sanggup, masih kuat? Maka saya katakan, maksimalkan seluruh proses perjuangan, baik itu di SNMPTN, SBMPTN, ataupun di jalur-jalur yang lain. Ketika kamu berkesempatan daftar SNMPTN, maksimalkan untuk bisa keterima. Ketika kamu nggak daftar SNMPTN, nggak berkesempatan, cari jalur undangan yang lain. Supaya kamu bisa benar-benar enjoy. Ketika kamu pengen daftar SBMPTN, kamu nggak ada beban, karena udah ada keterima nih. Tinggal SBMPTN untuk membayar rasa penasaran apakah saya bisa benar-benar lolos di kampus tersebut, di jurusan tersebut. Oke, itu aja. Next, setelah video ini akan ada strategi penting banget buat kamu. Dan ini terakhir akan kita kasih buat kamu. Semoga kamu benar-benar bisa siap. Semoga kamu bisa benar-benar lulus. Dan kamu bisa mewujudkan impian kamu, bisa kuliah di universitas dan jurusan impian kamu, serta bisa membahagiakan kedua orang tua. Terima kasih dan sampai jumpa. Ini kayak mana yang tengah ini? Ya, tengah.